Halo dulur-dulur petani porang sekalian dan semua komunitas porang, baik itu pedagang juga pemain porang, petani, pekerja. Semoga jenengan semuanya sehat, jenengan semuanya sudah terhindar dari pemikiran-pemikiran corona dan kita bisa hidup normal. Saudara-saudaraku, saat ini adalah musim panen, yang mana musim panen ini banyak sekali dulur-dulur petani itu menggunakan, sekarang sudah tidak ada mikul lagi, menggunakan armada, yaitu sepeda motor yang dimodif sedemikian rupa. Bahkan itu juga sepeda motor bodong, sudah nggak ada suratnya seperti itu kelasnya ya sama dengan angkong ataupun gledekan gitu, calan lah, dipancal jalan. Jadi sepeda motor calan ini amat sangat membantu proses pengangkutan, dan dalam pengangkutan ini karena sekarang ini petani porang maunya sepeda motor ini sampai ke lokasi dimanapun lokasinya itu, dan dibuatkan jalan-jalan yang sekiranya jalan setapak bisa, berarti dilalui sepeda motor juga bisa, walaupun itu di tebing-tebing, di gunung-gunung seperti itu. Makanya untuk mempermudah panen tetap ketika sudah musim kemarau atau sudah tidak ada hujan. Nah, semacam ini kalau ada hujan gitu ya petani porang free, tidak panen lagi, karena satu jalannya licin. Yang kedua juga karena porang itu kan gatal. Kalau gatal otomatis nyambut gawe nggak normal. Dan juga kalau kena air hujan, media tanah pastikan ikut. Biasanya porangnya bersama ndut atau bersama lumpur atau bersama tanah-tanah itu ikut, akhirnya juga meningkatkan refaksi air atau potongan itu. Kalau habis hujan gitu airnya ya tinggi, kalau musim kering seperti ini ya airnya tipis. Dan saudara-saudaraku, biasakan untuk porang itu akar dan media tanah itu jangan sampai diikutkan. Kalau diikutkan itu akan memengaruhi di refaksi atau di airnya. Dan juga sekarang ini sudah tidak ada lah petani-petani nakal. Kalau dulu di dalam gelangsing ini pasti ditemukan satu atau dua itu iles-iles putih dicampurkan. Ada juga walur. Itu memang disengaja, bukan nggak tahu, itu disengaja. Dengan berjalannya waktu si pembeli pun juga nggak mau beli yang seperti itu, biasanya disendirikan terus ini milikmu. Nah, akhirnya ketika dia jual lagi dipotong. Nah, ketika dipotong itulah mereka sadar. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Oke bro. Makanya dulurku, walaupun petani harus diawali dengan jujur, baik itu pengambilan umbi dan juga ketika pengambilan katak. Katak pun juga demikian. Katak dahulu itu ya dicampur-campur, katak bledak diikutkan, kemiri diikutkan, terus mente diikutkan, batu diikutkan. Katak bledak itu yang mirip-mirip itu. Akhirnya sama si pembeli juga ini dari si A. Setelah diseleksi dia bilang, iki katak konggonmu iki pilihane, iki sortirane. Ini seleksinya gitu, yang sudah disortir. Akhirnya mereka malu.
Jadi kebiasaan-kebiasaan seperti ini, bikin malu ini bisa menyadarkan sesuatu yang tidak jujur. Karena apa? Kalau diterus-teruskan mungkin yang untung petaninya tapi pedagangnya dirugikan. Begitu juga kalau dari tingkat bawah, petani sudah menjaga kualitas, pedagang jujur dalam main timbangan, tidak nyolong timbangan gitu pedagangnya. Insya Allah kesinambungan itu juga akan jalan. Dan kalau perlu dijelaskan, di sana harga sekian, di sini saya beli sekian, sepelengnya sekian. Sepeleng ini kita makan dengan misalnya ini sama kulinya, sama sopirnya, sama jeplaan-jeplaan. Biasanya kan pengangkutan itu ada penghalang di jalan ya. Penghalang di jalan yang biasanya ngatong jaluk duit itu. Dan juga portal-portal biasanya bayar. Dan juga mungkin ngelewati Pak Ogah, tukang parkir dan sebagainya. Ini bukan rahasia umum untuk di Indonesia. Jadi di Indonesia seperti itulah keadaannya. Dan di Indonesia memang kebudayaan kurang benar itu masih dipelihara. Jadi mari kita awali diri kita seperti ini ada 7 butir dibanding 1 butir, 7 butir dibanding 1 butir. Jadi 7 butir kecil itu kalau ditutup yang besar itu sama dengan 1. Harganya sama. Jadi harganya sama, terserah jenengan 1/7 itu suka yang mana, seperti itu. Jadi tergantung kesukaan si petani itu suka yang mana. Karena sesuatu itu pasti ada nilai min dan plusnya. Dan kenali bibit yang bagus, baik itu bibit kata maupun bibit umbi. Jangan asal bisa beli. Kalau asal bisa beli nanti yang dibeli harus berkualitas karena sudah mahal. Bahkan per hari ini sudah tinggi sekali untuk harga bibit sudah melambung tinggi, terbang jauh bersama mimpi. Semoga mimpi jenengan terkabul dan semangat. Begitu dulurku, petani itu bebas, petani itu cerdas. Salam santun dari Madiun, salam cerdas luar biasa PPCI School. Suwun.